Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku, Bunda Yamna. Hai, pada kesempatan hari ini aku tuh mau sharing kegiatan aku ya teman-teman. Seperti biasa, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga itu nggak jauh dari dapur ya teman-teman, atau beberes rumah gitu. Dan kali ini aku itu mau bikin pisang goreng gitu ya teman-teman. Ini tuh pisang yang aku beli kemarin, satu sisir itu harganya 9.000 ya teman-teman. Karena anak aku itu doyan banget ya teman-teman sama pisang goreng. Selain rasanya enak, juga mengenyangkan. Apalagi anak aku yang perempuan itu ya teman-teman, dia itu kayak kurang suka makan nasi gitu loh teman-teman. Kalau makan itu sedikit banget. Jadi jika anak aku suka dengan pisang goreng ini, aku juga cukup seneng ya teman-teman, karena cukup mengenyangkan juga buat dia, meskipun makan nasinya itu cuma sedikit gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku bikinin pisang gorengnya ya teman-teman. Sekalian aku ini mau bikinin juga buat Pak Tukang gitu ya teman-teman, karena ini tuh masih proses renovasi di rumah aku ya teman-teman, hari ke-15 kalau nggak salah. Dan untuk renovasinya ini sudah memasuki tahap penghalusan tembok gitu ya teman-teman. Setelah temboknya itu diplester, sekarang itu lagi proses penghalusan tembok gitu ya teman-teman. Nah langsung aja ini aku siapkan wajan ya teman-teman, dan aku beri minyak. Biarkan sampai minyaknya itu panas ya teman-teman. Lalu masukkan pisang yang udah aku baluri dengan tepung tadi. Goreng sampai warnanya itu kecoklatan gitu ya teman-teman. Sebenarnya Pak Tukangku itu nggak mau ya teman-teman dikasih apa-apa, dan kemarin itu udah pernah aku kasih juga pisang goreng gitu ya teman-teman, tapi itu nggak dimakan sama sekali teman-teman. Tapi nggak enak ya teman-teman kalau aku tuh masak-masak di dapur dan Pak Tukang itu nggak aku kasih, aku tuh nggak enak sendiri. Jadi meskipun nggak dimakan, aku tetap kasih aja ya teman-teman, kayak aku taruh di sebelahnya gitu, tapi tetap sampai sore itu nggak kemakan gitu loh teman-teman, tetap utuh pisang gorengnya. Kalau nggak dikasih akunya juga gak enak ya teman-teman, karena Pak Tukang juga lihat aku goreng pisangnya, takutnya dikira apa-apa, aku gak enak juga ya teman-teman. Jadi ya gitulah, aku kasih aja, makan atau gak dimakan ya gak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting udah dikasih. Meskipun aku belikan apa-apa itu gak pernah dimakan ya teman-teman. Dan setelah ini aku gak pernah kasih apa-apa lagi ya teman-teman, karena emang Pak Tukangnya itu udah bilang beberapa kali kalau beliau itu nggak mau gitu dikasih cemilan apa-apa, maunya itu cuma dikasih air putih ya teman-teman. Untuk kopi beliau nggak mau karena ada lambung gitu ya teman-teman, dan untuk teh juga nggak mau, cuma mintanya itu air putih aja. Ya udahlah ya teman-teman, aku kasih aja air galon itu, karena aku juga minum air galon di rumah. Jadi untuk renovasi kali ini tuh aku benar-benar santai banget ya teman-teman, karena nggak riweh harus masakin buat Pak Tukang gitu. Untuk sebelumnya, untuk pembangunan rumah aku itu aku juga nggak kasih makan ya teman-teman, cuma kasih cemilan gitu, kadang bakso kalau zuhur itu, ataupun rujak campur lontong gitu gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang sekarang ini Pak Tukangnya nggak mau sama sekali ya teman-teman. Jadi aku itu santai banget, nggak bikin kopi, nggak bikin teh, nggak harus beliin ini itu ya teman-teman, karena Pak Tukangnya itu nggak mau. Dan ini ya teman-teman, aku intip, aku sepil proses renovasi rumah aku ya. Ini tuh musola udah dihalusin gitu, dan ini masih proses untuk kamar yang pertama ya teman-teman, karena di rumah aku ini ada 3 kamar dan 1 ruangan kecil gitu untuk penyimpanan barang. Jadi ini masih proses hari ke-15 untuk penghalusan tembok gitu ya teman-teman.
Dan ini pak tukangnya ya teman-teman, hanya sendiri. Biasanya itu kalau butuh apa-apa dibantu sama mertua aku, kadang pak suami gitu ya teman-teman. Dan aku tuh emang sengaja pak tukangnya itu cuma satu ya teman-teman, karena aku tuh ngiranya itu cuma palingan 2 minggu selesai gitu ya teman-teman, plester tembok sama halusin dan pasang keramik. Tapi ternyata ini udah 2 minggu ya teman-teman, dan ini masih proses di tembok aja, belum nyentuh sama sekali lantainya teman-teman. Semoga aja cepet selesai ya teman-teman, mungkin 2 minggu lagi ini udah kelar ya teman-teman, dan bisa memulai untuk pasang keramik gitu. Nggak nyangka aja ya teman-teman, yang tadinya aku kira 2 minggu itu udah selesai, ternyata 2 minggu itu belum apa-apa ya, karena emang pekerjaannya itu rumit ya teman-teman. Apalagi untuk tembok aku itu belum diplaster ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaan pertama itu pak tukang pilih yang rumitnya dulu, yaitu pilih ngecorak dapur aku dulu ya teman-teman. Setelah 1 minggu, sekitar 1 minggu selesai pengecoran untuk rak dapur aku, pak tukang itu langsung plester tembok aku gitu ya teman-teman, karena emang tembok aku itu belum di plester ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, boleh itu dilihat video-video aku sebelumnya yang di dapur itu ya teman-teman, belum di plester, masih batu bata. Jadi pak tukangnya itu harus plester itu dulu ya teman-teman, temboknya dulu, dan setelah diplester masih dihalusin lagi. Nah untuk dihalusin lagi ini prosesnya lama banget ya teman-teman, karena emang harus benar-benar halus gitu. Dan pak tukangnya ini telaten banget ya teman-teman, hasilnya itu juga bagus. Nah ini ya teman-teman, penampakan dapur aku ini tuh udah diplester gitu temboknya, tapi belum dihalusi ya teman-teman, karena pak tukang itu masih menghalusi di kamar pertama aku ya teman-teman. Nah ini cuma musola yang udah dihalusi ya teman-teman, dan pak tukang sekarang lagi proses di kamar yang pertama, dan yang lainnya itu masih belum semua ya teman-teman. Nggak tahu ini berapa minggu lagi kelar, mudah-mudahan cepet kelar aja ya teman-teman. Dan ini penampakan dapur aku yang baru ya, tapi belum jadi. Dan ini dapur sementara aku, dapur dadakan aku ya teman-teman. Semua barang-barang aku itu aku pindahin ke ruangan sebelah ya teman-teman, yang biasanya aku tempat cuci piring gitu, karena emang nggak ada tempat lagi ya teman-teman. Dan rumah aku ini masih 80% gitu, dan untuk direnovasi ini jadi harus dikeluarin semua barang-barang aku, jadi aku pindahin aja ke ruangan sebelah itu ya teman-teman, di sebelah dapur aku. Jadi ya gitu ya teman-teman, untuk saat ini tuh aku kontennya itu, videonya itu nggak aku pindah-pindah ya kameranya, karena emang tempat aku masak itu sempit banget teman-teman, jadi nggak bisa gerak gitu. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, semoga teman-teman tetap enjoy nontonin video aku. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya rumah atau yang sedang ngontrak atau yang sudah punya niat mau bangun rumah atau beli rumah, semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang nunggu garis 2, semoga disegerakan. Amin. Sedikit tips dari aku ya teman-teman, kalau mau bangun rumah itu, misalnya dananya sekiranya itu belum pas, mending jangan dulu ya teman-teman, nunggu dananya itu pas. Nanti kalau dananya kurang itu bakal seperti yang aku alami, maksudnya ya teman-teman, renovasinya itu jadi 2 kali ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku itu dalam waktu dekat, juga nggak deket-deket banget ya teman-teman, jarak setahun itu bisa renovasi lagi. Karena rumah aku itu yang jadi itu sebenarnya ruang tamu depan itu aja ya teman-teman, yang udah jadi, bener-bener jadi, maksudnya jadi itu ya udah dicat, udah dihalusin temboknya, udah diplester. Selain itu masih belum sama sekali ya teman-teman. Untuk kamar yang aku tempati itu aja temboknya cuma diplester gitu ya teman-teman, nggak dihalusin. Tak jarang anak aku yang kecil itu kelilipan gitu ya teman-teman,
Dan alhamdulillah ini tuh aku bisa renovasi ya teman-teman. Jadi itu tips dari aku ya teman-teman, agar gak renovasi 2 kali, karena kalau rumah sudah ditempati dan direnovasi itu masya Allah banget berantakannya ya teman-teman, apalagi debunya itu kemana-mana teman-teman, dan rumah itu kotor banget, dan harus punya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang tempatnya mau direnovasi gitu ya teman-teman. Jadi mending pilih amannya aja ya teman-teman. Kalau bangun rumah itu nunggu dananya pas aja ya, sekiranya itu masuk rumah itu udah selesai semua itu loh teman-teman, udah beres, tembok-temboknya itu udah diplester, udah dihalusin gitu ya teman-teman. Kalau urusan lantai meskipun itu nggak dikeramik nggak masalah ya teman-teman, tapi kalau punya uang ya sebisa mungkin udah bisa dikeramik, sekiranya masuk rumah itu udah rapi gitu loh teman-teman, nggak harus renovasi 2 kali kayak aku, karena aku sendiri ngalami ya teman-teman, nggak enak banget teman-teman renovasi 2 kali ini. Tapi untungnya aku tuh punya ruangan di sebelah dapur itu ya teman-teman, jadi barang-barang aku itu semuanya aku pindahin ke situ. Bayangkan aja kalau nggak ada tempat itu mungkin berantakan, mau taruh di mana barang-barang aku itu nggak tahu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, sedikit tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Ini sore harinya Pak tukang itu udah pulang ya teman-teman. Jadi aku biasanya masak sore itu sekitar jam 3-an ya teman-teman, karena rumah aku itu masih direnovasi. Nggak enak kan ya teman-teman, jika ada Pak tukang aku itu harus masak, sedangkan Pak tukang itu nggak aku kasih makan. Jadi aku nunggu Pak tukangnya itu pulang sekitar jam setengah 5 itu, aku mandi, dan aku selesai mandi itu jam 5 itu aku baru masak sore gitu ya teman-teman, buat makan malamnya itu ya teman-teman. Jadi aku itu biasanya emang masak 2 kali gitu ya teman-teman, pagi dan sore. Dan untuk sorenya itu jadwal masak aku jadi ada sedikit perubahan ya teman-teman, karena masih ada Pak tukang, jadi aku masaknya itu nunggu Pak tukang pulang dulu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau masak sederhana aja teman-teman, masak simple aja. Ini tuh aku masak terong gitu ya teman-teman, pengen di terong sambal gitu loh teman-teman, atau terong penyet gitu ya teman-teman. Dan ini aku goreng bumbu sambalnya gitu ya teman-teman. Untuk sambalnya itu seperti biasa ya teman-teman, aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, terasi, cabai besar, sama tomat gitu aja ya teman-teman. Aku nggak pakai cabai rawit karena Pak suami nggak boleh makan pedas ya teman-teman. Jadi aku juga males kalau mau misahin gitu ya teman-teman, nanti ada yang pedas atau ada yang enggak gitu. Jadi aku ya udahlah ikut makan yang enggak pedas aja. Nanti kalau aku pengen yang sambal pedas itu biasanya aku nunggu suami aku itu kerja pagi gitu loh teman-teman. Jadi aku makan siangnya itu sendirian, dan aku itu biasanya bikin sambal yang pedas karena nggak ada Pak suami ya teman-teman. Karena meskipun aku itu bikin sambal pedas dipisahin gitu, Pak suami itu masih suka nyomot gitu ya teman-teman, nanti ujung-ujungnya perutnya itu sakit. Jadi cari amannya aja, aku itu kalau bikin sambal pedas nunggu Pak suamiku tuh kerja pagi gitu ya teman-teman, atau Pak suamiku nggak ada di rumah gitu, biar aman, biar gak dicomot sama Pak suami ya teman-teman. Nggak sayang sama sambalnya ya teman-teman, tapi sayang sama Pak suaminya, takut perutnya itu kayak sakit gitu loh teman-teman. Nggak apa ya, nggak sebanding sama yang dimakan. Yang dimakan itu cuma sambal secuil, nanti sakitnya itu sehari, dan bisa jadi kalau sakit perut itu suami aku nggak mau makan. Jadi sayang ya teman-teman. Untuk menu hari ini simple aja ya teman-teman, aku cuma goreng nugget sama goreng terong gitu ya teman-teman, aku sambelin. Dan untuk nuggetnya ini aku beli ya teman-teman di pasar, aku goreng beberapa aja karena buat makan anak aku dan aku juga ya teman-teman, sekalian gitu. Dan anak aku ini alhamdulillah nggak rewel banget ya teman-teman, nggak yang minta ini itu untuk ikan kalau makan ya teman-teman, dikasihnya ibunya aja ya teman-teman. Jadi ini aku beliin nugget aja karena
karena anak aku tuh nggak mungkin kan makan terong ya teman-teman. Jadi aku gorengin stok nugget yang ada di kulkas mertua aku, dan ini aku suapin anak aku dulu. Selesai suapin nanti aku mau makan belakangan aja ya teman-teman, nunggu selesai nyuapin anak aku. Dan ini aku udah selesai nyuapin anak aku, langsung aja aku makan ya teman-teman, karena udah lapar juga. Biasanya jam 4 sore aku makan, karena ini ada Pak Tukang, jadi aku makannya itu sekitar mau maghrib gitu ya teman-teman. Dan ini Pak suami juga makannya lahap banget ya teman-teman, karena emang udah lapar. Dan apalagi ini terongnya itu enak banget, sambelnya itu nggak pedas karena bijinya, cabenya itu udah aku buang terlebih dahulu ya teman-teman, jadi nggak pedas, cuma manis asin aja. Untuk sambelnya itu pokoknya endul banget deh teman-teman. Menu sederhana gini ya teman-teman, cuma ikan terong disambelin sama nugget goreng, dan itu ada sisa mujair yang tadi pagi aku goreng ya teman-teman, nggak habis, nggak kemakan gitu. Jadi ini aku goreng lagi dan dimakan sama aku dan Pak suami, karena anak aku nggak mau makan ikan mujair ya teman-teman, maunya yang nugget aja katanya. Dan ini tuh udah nikmat yang luar biasa ya teman-teman. Nikmat mana yang kau dustakan? Bercanda ya teman-teman, tapi ini bener-bener enak ya teman-teman, bikin ngabisin nasi gitu loh teman-teman. Apalagi ini nasinya anget, Masya Allah enak banget teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, dan selalu bahagia ya teman-teman, serta tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Amin. Sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.